Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka Sa'ira, neraka yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat yang ke-10. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pada malam hari ini Allah masih senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup di buminya ini. Bumi yang kita tempati ini Bapak dan Ibu tidak punya awak. Tidak sajangka yo bumi itu tidak punya awak. Jadi mangalok terlalu cinta dengan bumi dan dunia ini. Sesuai dengan artinya, dana itu adalah sesuatu yang hina. Ad-dunya itu asal katanya dana. Dana dalam ilmu bahasa Arab itu adalah sesuatu yang hina. Karena banyak orang yang hidup di bumi ini, di dunia ini, kadang-kadang dia tidak pandai dengan hidupnya dunia ini sehingga menghinakan ia. Jadi arti ad-dunya Bapak dan Ibu asal katanya adalah dana. Dalam ilmu bahasa Arab itu artinya sesuatu yang hina, yang rendah. Makanya ulama sufi merasa menangis ketika mereka masih lama hidup di dunia ini, karena tidak banyak orang yang selamat dengan dunia ini Bapak dan Ibu. Banyak masalah. Sebelum punya suami masalah, ken kamari mencari laki. Lah punya laki kok tentu dan cuiku menyasar dengan laki ini masalah ya. Lumpunyo anak kini lah dapat anak kilo baca kak si anak tu anak alun amoy ko masalah mulai dari sejak bangun lalu sinta lalu sampai kalalok ba masalah saya dia nado orang pun tidak masalah. Cuma kata Rasul, bagaimana kita pandai masalah yang datang ke kita itu meningkatkan iman dan takwa kita. Makanya Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah sampaikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu muannas, awal. Itu sebenarnya walal akhiratu khairul laka minad dunya. Bisa Allah berfirman seperti itu. Dan bahwasanya akhirat itu lebih utama daripada dunia. Tapi Allah tidak menggunakan kata dunia di situ,
Tapi Allah gunakan kata al-ula, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ula itu Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah adalah awal. Ula awal, bahasa Arabnya muzakkarnya awal, muannasnya al-ula. Kalau ada yang lebih elok daripada akhirat di dunia Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau bahasa Allahnya dalam Al-Quran itu, maka coba carikan mana di dunia ini yang lebih elok daripada akhirat. Itu maksud ayat itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirnya kita di bumi ini, di dunia ini, kita tidak tahu sampai kapan kita akan diumumkan di Masjid Al-Jihad ini. Mudah-mudahan bumi yang kita tempati ini menjadi saksi bahwasanya kita hidup di bumi ini untuk taat selalu kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan buat Allah junjungan Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, dengan selalunya kita berselawat kepada Nabi kita, di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan pertolongan yang tidak ada pertolongan di saat itu Bapak dan Ibu kecuali pertolongan itu datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita ingin sampaikan tentang wasiat, hibah, warisan. Wasiat, hibah, warisan. Jumat kemarin kita sudah sampaikan dalam khutbah Jumat, dan itu judul yang disampaikan oleh semua mubalik di Kecamatan Mandau. Dasarnya surat An-Nisa ayat yang ke-10, 11, 12, 13 dan 14. Kata Allah, ayat yang ke-10 itu ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan warisan secara Islam. Ancaman di dunia. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, kata Allah, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya. Jadi itu ancaman dunia. Orang yang memakan harta anak yatim, pembagian warisan, sudah meninggal ayahnya, hartanya tidak dibagi secara Islam. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10 ini, samojo ibarat memakan bara api yang menyala. Dan sabananya dimakan nasi, tapi kata Allah nasi itu api. Sedangkan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 itu menjelaskan tentang pembagian warisan. Ayat yang ke-12 juga menjelaskan tentang pembagian warisan. Sedangkan ayat yang ke-13, ibu-ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, itu ancaman bagi orang yang tidak melaksanakan pembagian warisan di hari akhirat nanti. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan kekal di dalam neraka itu sendiri selama-lamanya. Itu balasan bagi orang-orang yang tidak melaksanakan pembagian warisan secara Islam. Kalau yang besok kita dengar Bapak dan Ibu namanya ilmu faraid. Ilmu apa? Faraid. Ilmu tentang pembagian warisan. Cuma kadang-kadang kini kok banyak belum dibuka, belum dibicarakan oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menerima harta dari seseorang itu ada 3 sebab. Yang pertama sebab wasiat, yang kedua sebab hibah, yang ketiga sebab warisan. Awak mendapatkan harta Bapak dan Ibu itu dari 3 bentuk kok. Ada dari wasiat, ada dari hibah, ada dari warisan.
Kita akan buka satu-satu. Yang pertama wasiat. Wasiat Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat itu diserahkan setelah meninggal dunia. Contoh, ambo berwasiat 1 botol aqua. Ya. Dan botol aqua go diambil kalau ambo lah mati. Kalau masih hidup ambo ne berwasiat, tu nak wasiat namanya. Tu nak pertama ketentuan wasiat tu itu diserahkan setelah meninggal dunia. Wasiat tu wajib dilaksanakan. Tu makanya kalau dalam ceramah-ceramah namanya tausiah. Bahasa Arabnya tamarbuto, wasiat. Jadi kalau awak protokol jangan dibaca pula, bari kita dengarkan tausiah dari ustaz kita. Makanya baca dulu bahasa Arab kan. Tausiah jo tausiah jauh artinya, berbeda artinya. Wasiat itu Bapak dan Ibu itu mesti dilaksanakan oleh ahli waris, dan itu sangat sekali ahli waris dan tinggal itu melaksanakan wasiat dari orang tuanya. Itu makanya kalau lah kamu meninggal banggainya anaknya kau tadi aneh pesan dari ayah dua maknya pastinya laksanakan karena wasiat penting. Jadi wasiat itu ketentuan pertama Bapak dan Ibu diserahkan setelah meninggal dunia. Harus meninggal dulu. Kalau lun meninggal lun wasiat namanya dong. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, hendaknya dalam memberikan wasiat itu harus tertulis dan diketahui 2 orang saksi. Tertulis dan diketahui 2 orang saksi. Kemudian yang ketiga, wasiat itu hanya boleh maksimal 1/3 dari total harta. Contoh, Bapak A meninggal. Beliau meninggalkan istri dan anak. Ada ayah dan ibunya. Bapak A ini meninggalkan harta 1 M. 1 miliar, tak 1 ember no? Banyak. 1 miliar. Ditinggalkan harta 1 miliar. Leo wasiat Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah hanya boleh 1/3 dari 1 M tu nyo. Walaupun leo mewasiatkan sadonya 1 M tu kepada keluarga leo dah boleh. Ahli waris hanya boleh mengambil 1/3 dari 1 M. 1 M berarti 1/3 dari 1 M itu adalah 330 juta. Kalau leo berwasiat 500 juta, maka ahli waris hanya wajib mengambil 330 juta. Tak boleh dia ambil, kau wasiat ayah kami ke ustaz, nyoba wasiat 500 juta, haram hukumnya kalau dia ambil 500. Boleh agama menyampaikan surat An-Nisa ayat yang ke-11 hanya 1/3 dari yang diwasiatkan dari total harta. Dia tong hartanya rumah di Duri 500 juta, rumah di Jakarta 500 juta, rumah di Papua 500 juta. Asal 500 juta mati 1,5 M. Leo wasiat 1/3 hanya boleh 500 juta yang diambil untuk wasiat beliau. Walaupun leo wasiat 1 M boleh tak? Dan sampai yang berhak menerima wasiat tidak boleh kepada ashabul furud. Siapa ashabul furud? Suami, istri, ayah dari suami, ayah dari istri, ibu dari suami dan ibu dari istri. Kalau yang meninggal suami, maka ayah dan ibu dari suami tak boleh, tak berhak menerima wasiat. Kemudian anak. Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, yang 5 orang ko tak boleh menerima wasiat. Kenapa? Yang 5 orang ko bagiannya lah ditentukan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayain.
sampai ayatnya nak aliman hakima. Itu menjelaskan tentang ashabul furud, orang-orang yang wajib mendapat warisan indah ado yang menghalangi nyodo. Contoh, ambo meninggal bini, meninggal anak batigo, meninggal ayah dan ibu ambo. Dan ambo tak boleh bawa wasiat kana rumah ni di Sinan, rumah ni di Jakarta tu, tuang ni kadang ya, tak boleh ada. Rumah ni itu untuk mama ya, tu wasiat bapa, tak boleh. Kenapa? Kerana untuk isteri, untuk anak, untuk ayah dan ibu, Allah yang mewasiatkan, yang membagi haknya. Itu penting. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sebagai ayah dan ibu dalam rumah tangga, kok mungkinlah nak piang-piang dakik, bentuknya lain. Jangan bawa wasiat lo ke bini, jangan bawa wasiat lo ke anak. Awak tinggal anak berdua, awak bagi saya batu aku untuk ang yang kadang, aku untuk ang yang kita tak boleh dah. Artinya apa Bapak dan Ibu? Mati saya lah, kau dibagi saya di mana tinggal. Tak boleh dah awak yang membagi tu. Tu wasiat. Kau kadang-kadang ada orang tua kau supaya jangan baca ke anak bagi sama batunya, haram kata Allah. Allah lah menentukan, Allah lah membagi dalam surat An-Nisa ayat ke-11. Kini wak bagi sama batu je, berarti seolah-olah wak mengecil Allah tak pandai membagi. Padahal Allah lah menyampaikan ampe balik apa yang silam, surat An-Nisa ayat ke-11. Kalau ditentukan bagian anak laki-laki 2 kali bagian daripada anak manusia. Tak mau dibagi batu medo. Tu wasiat. Wasiat tidak boleh kepada isteri, kepada suami. Wasiat tidak boleh kepada isteri. Wasiat tidak boleh kepada anak. Wasiat tidak boleh kepada ayah. Wasiat tidak boleh kepada ibu. Ini yang 5 ko namanya ashabul furud. Orang yang menerima warisan yang tidak akan pernah terhalang. Jadi jasa awak berwasiat Ustaz. Misalnya suami isteri nyo hanya punya anak padusi balimo, tak ada laki-laki. Bapak dan Ibu, dalam surat An-Nisa ayat yang kedua balik, apabila kamu memiliki anak perempuan maka hartamu tidak akan habis, dia akan bersisa. Disitulah nanti dapat pak etiknya atau pak uwonyo, adik ayahnya atau kakak ayahnya. Misalnya suami isteri punya anak balimo, padusi saya kalimonyo. Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat kedua balik, apabila anakmu perempuan 1 orang saja, maka dia hanya mendapat setengah dari hartanya. Tapi apabila anak perempuan itu 2 orang atau lebih, 3, 4, 5, maka dia hanya dapat 2/3, 1/3 bersisa. Itulah nanti hak pak etiknya atau hak etiknya. Contoh, ambo punya anak bertiga, padusi saya ketiga, meninggal ambo meninggalkan harta misalnya 50 juta. Maka ni 50 juta kau tak boleh diambil dari isteri, tak boleh diambil dari anak sadonya doh, dibagi saya dari isteri jo anak, tapi udah ambo atau uni ambo dapat dari 50 juta tu. Kalau gini kan tidak. Kadang-kadang lah meninggal laki sado harta di kami de bininya. Tu haram tu. Punya bini dalam kompilasi hukum Islam, kalau nyo mencari berdua, nyo meninggalkan harta 1 miliar, maka dalam kompilasi hukum Islam bini ambil 500 juta lu. Karena punya anak. Sesudah tu tinggal 500 juta lain. Nen 500 juta ko isteri dapat 1/8 karena punya anak. Kalau ndak punya anak, do laki bini memang duonyo, isteri dapat 1/4. Jadi kalau you punya anak, you ambil 1/8. 1/8 dari 500 juta, 8 ke 8, 6 sampai 8 ke 5 sampai puluh. 8 ke 6 sampai 8. Berarti you dapat sebanyak 65 juta misalnya. Sudah you ambil you 500 juta, beko you ambil lo 60 juta dari yang 500 juta ko. Kalau istrinya cie, kalau istrinya berdua, maka nanti 60 juta tadi kau dibagi lo 2.
Indak seperda bini pertama seperdelapan, bini kedua seperdelapan, tak itu baginya doh. Seperdelapan kau dibagi berapa orang bininya. Atau agama menyampaikan, kenapa? Karena punya anak. Kemudian bapak dan ibu, anak kau tadi cuma padusi saja nyo, batigo. Makanya mendapat 2/3 dari setelah diambil bagian amaknya, kemudian sisanya diambil di anaknya 2/3. Setelah 2/3 basiso harato ko 1/3 dan sisa tadi dan dari 560 juta diambil 2/3. Kemudian dan lebih ko diagen kaetiknya atau kapaetiknya dun sana dari ayahnya. Jadi tidak boleh istri mambil sado harato membalik namu punya laki itu ke punya awak, haram hukumnya. Kare Ustaz mengaji tidak kare kan bos wabong bos ni kare je. Al-Quran yang mau sampaikan. Tidak disiko mau ngaji di mana mau wirid selalu mau sampaikan. Kenapa? Karena Al-Quran. Ustaz tahu tawang suara kancang kalau lame-lame kau ngantuk jemaah. Apalagi masalah warisan. Banyak bini terjadi apabila lah mati lakinya nyo ambil benda bininya sado. Tuako bininya tu. Kata Allah, apabila dia memakan harta seperti itu zulman, Allah sampaikan, innama yakuluna fi butunihim naro, sesungguhnya mereka sedang memakan api neraka, kata Allah. Kecil ustaz saja tak cari dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-10. Cari beko kamusnya dan tafsirnya. Jadi kalau ada harta awak dalam rumah tangga, suami istri meninggal, suami awak bagilah. Kami sebagai anak kami malu Pak Ustaz, sagan kami jual mak kami masih duit. Kenapa? Karena ada punya anak. Suami meninggal, tinggal istri, tinggal anak berampik. Kalau yang berampik kau lay ikhlas sadonyo diagen kamar dah ada. Tapi harus tahu nan mahaknya dulu. Kecil kan anak kau, nem punya mak sekian, nem punya kami sekian. Kini nem punya kami kau ambil agen kamar. Ada itu. Kalau nak beko dimakan, dia maknya makan haram. Karena hak anak. Agama yang mengajarkan surat An-Nisa yang ke-1 dan yang ke-2 balik. Jadi wasiat dan pertama Bapak dan Ibu diserahkan setelah meninggal dunia. Kemudian harus ada tertulis dan ada saksi. Kemudian maksimal 1/3 dari harta yang ada. Kemudian tidak boleh kepada ashabul furud, bawasiat ke bini dak boleh, bawasiat ke laki dak boleh, bawasiat ke mak kayah dak boleh, bawasiat ke anak dak boleh. Allah yang mewasiatkan untuk mereka, kata Allah. Itu wasiat. Jadi kepada siapa kita mesti berwasiat? Contoh, Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah. Ambo meninggal, ambo punya anak wadusi dan laki-laki, ya. Kemudian istri ambo meninggal. Kalau ambo meninggal, otomatis udah ambo joni ambo dah dapat karena ambo punya anak laki-laki. Kalau punya anak laki-laki, Bapak dan Ibu tu sado harta diambil dari anak laki-laki. Tu makanya kalau punya anak laki-laki tu tanggungjawabnya banyak barit. Ibu-ibu yang punya suami ibu ko 5 yang ditanggungnya ko. Yang pertama bininya ibu, yang kedua anaknya, yang ketiga amaknya, yang keempat ayahnya, yang kelima uninya yang tidak balaki itu tanggungjawab saudara laki-laki, suami dan ibu kini gua. Jadi kuado udah ibu ya yang bebek ibu magen piti kamak leo adan mangambuk lo, karena memang kewajiban leo. Agama mengajarkan tu makanya anak laki-laki dapat 2 kali bagian daripada anak padusi. Kalau anak padusi kalau lah disarahan ke lakinya 100% nya punya lakinya. Tu agama menyampaikan. Makanya ibu-ibu kalau meninggal orang tua ibu di kampung, di Bukit Tinggi misalnya tu tak boleh dia udah ibu. Mama aja pai lalai. Haram hukum ibu pai itu. Begitu saking tingginya kepemilikan suami kepada istri. Aku kadang-kadang lakinya nyari air ibu. Mengaji lah iyo, sembahyang lah iyo, hitam kan yang itu sembahyang. Tapi lakinya nyari air iyo. Anak mau itu, tu nak mengaji ni mau itu. Tak boleh ada ibu. Itu apa? Karena suami aku, jangankan ibu-ibu, dosa ibu pun ditanggung oleh laki ibu. Ibu di akhirat besok masuk sebuku manebeng jo laki ibu baik suami.
Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-71. Kalau laki kami ambil batu ustaz cari sebukur yang paling tinggi di antara yang ambil tu. Kalau kami ada lelaki, ustaz lelaki dah dia. Mana tahu dah beko laki ni taat ke agama kan? Besok di hari kiamat awak pasal mu laki ni paling taat tu. Abu Salamah ibu-ibu, Ummu Salamah menikah dengan Abu Salamah, syahid di perang Badar. Kemudian Ummu Salamah menikah lagi dengan Rasul. Kenapa? Karena surga Rasul lebih tinggi daripada surga Abu Salamah. Maka Ummu Salamah nanti akan masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Kalau banyaknya tu ustaz, iko masuk surga jo suami iko yo, iko masuk surga jo iko yo. Yo, karena imam tu kan boleh banyak makmunya. Kalau imam tu boleh banyak makmunya, makanya kamu menyampaikan boleh 2, boleh 3, boleh hampir dah kecil ambo dah kecil Quran. Iko ni ganji-ganji sepengajaran Ustaz Zaini, ndak Al-Quran menyampaikan. Yang kadang-kadang kan ada lo berbeda beko dulu aneh-aneh, memang Al-Quran yang disampaikan. Allah menyampaikan nikahilah perempuan itu, fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Masna tu 2, ndak 1 langsung doh. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna 2 wa sulasa 3 wa ruba'a 4. Apabila kamu tidak sanggup berlaku adil fawahidah, baru cukup cie. Jadi ni cie kau pilihan terakhir kau. Ada bagi lo kau dapat, tapi kalau le mampu. Tapi kalau le utang-utangan ni cie tu kalau kau bini 2 je 3 kan. Tapi kalau di Tunisia ibu-ibu, seorang laki-laki itu diwajibkan punya istri lebih dari 1. Wanita di Tunisia itu tidak boleh dia hidup tanpa ada suami. Enaknya istri pertama dibiayai oleh negara. Model itu negara menjamin keberlangsungan agama. Kurang kamu saji dilarang dari pemerintah ini. Maka lebih hebatlah negara pada negara lain. Kalau Tunisia ibu, negara itu ikut melangsungkan proses orang poligami di negara Tunisia. Silakan dibaca dalam beritanya. Jadi bini pertama, bini kedua, bini ketiga dibiayai oleh pemerintah. Maka laki-laki padusi di Tunisia tu tidak boleh hidup tanpa ada suami. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ikut campurnya pemerintah negara tentang keberlangsungan orang beragama. Aku kadang-kadang orang beragama lah bajangui seketik beko hilang malam seorang tu deh. Lah kamu saji orang seketik lah rajin orang mengaji lah hafal Quran yang kecil lah dikau di pemerintah. Kan hebat negara aku. Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu wasiat ketentuannya. Harta pusako tinggi itu tidak boleh diperjualbelikan. Contoh, nenek moyang wak dulu punya harta, iko dipakai di anak, dah tu dipakai lo di anak, pakai lo di cucu, pakai lo di cici, sampai tu namanya pusako tinggi. Tak boleh dijual, tak boleh dibali. Dijual nak makan jual, di Bali nak makan Bali. Boleh pusako tinggi ko kalau dia ada Minangkabau ko dijual, dia tak boleh gadi gadang indak balaki. Mayat tabujur di tengah rumah gadang katirisan, membangkit batang terandam. Kalau nak dolai dan nampak ko boleh pusako tinggi dia sah. Tapi kalau pencarian suami isteri namanya pusako rendah. Jadi kalau dari nenek-nenek waktu jangan dijual loh. Kok kadang-kadang ada lo anak cucunya menjual pusako tinggi sehingga menampi hidupnya payah hidupnya. Malah digadaikannya balik. Tak boleh kok saya nak mampu bet tu. Saya nak mampu ganti-ganti membelinya. Itu sebenarnya wakaf dulu tu. Dari bang gaya-gaya dahulu tu wakaf tu tak boleh diputuikan doh. Nyo berlanjut. Apabila dia dah diwakafkan tu nyo berlanjut harta tu sampai ke anak harus keturunannya. Itu yang pertama wasiat. Dan kedua Bapak dan Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah adalah hibah. Hibah diserahkan langsung saat itu juga, tidak menunggu mati tu. Contoh, ambo menghibahkan 1 botol aku ke bini ambo. Setelah ambo mengecen mi, aku 1 botol aku abi hibahkan kau mi. Sajak dikecen sabuku itu, hak kepemilikan ambo di botol aku ndak ada sakete Allah joledo. Itu nan hibah.
Misalnya bapak dan ibu, misalnya suami menghibahkan satu rumah ke istri. Adik mama nak kerajo, dan anak-anak wala cukup, ambil rumah kau, papa hibahkan ke mama. Sajak disarahkan ke bini awak rumah kau tadi, rumah kau punya bini 100%. Kok kadi jualnya di bini itu, kok kadi pangan tu terserahnya. Oh lagai awak, lah nak mau nyambil awak tinggal di rumah tu. Anyusia dia bini angkat kaki di rumah tu. Kenapa? Karena nak punya awak dah doh. Karena lah diibahkan, tu ibah. Makanya bainggo-inggo yo akan maibahkan harato dulu calik-calik kok panjang muak beko. Yo, jual ke dia harato. Kok panjang muak kan dah tahu umur berapa dia dulu. Nak do nak tahu awak bapa umur do, jadi jangan nak do memang ngecen bonus. Bapa umurnya lah 70, dia lah bonus 7 tahun. Memang tahu kalau umur 72. Nak do nak tahu awak bapa umur do. Ayo Pakcik. Kan dihibahkan ke orang rumah kan? Tapi orang rumah itu meninggal. Jadi hibah itu gimana statusnya? Bapak dan Ibu jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihibahkan ke orang rumah tu punya rumah lain. Iya. Ketika orang rumah kau tadi meninggal, maka meninggal suami dapat 1/8 dari yang dihibahkannya tadi tu, atau tu lah punya bininya. Sesudah tu amak juayah dari bini wak dapat lo nyo. Amak dapat 1/6 kanu punya anak, ibu dapat 1/6 kanu punya anak. Kanu tu apa tu bini. Tapi kalau suami yang meninggal bapak ibu itu seperti biasa. Jadi kalau lah dihibahkan meninggalnya, maka amaknya juayahnya dapat, dan awak dapat lo 1/8 kalau punya anak dari situ. Tu baji. Jadi hibah diserahkan langsung di saat itu juga, dan tidak menunggu kita mati dan hilang kepemilikan awak di saat awak menghibahkan tu langsung. Tu hibah. Dan hibah kau yang kedua bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah, boleh semua harta. Tu yang kedua, wa ibahkan sadu harta tu boleh. Yang ketiga yang paling penting bapak dan ibu, harta yang kita ibahkan boleh ke bini, boleh ke anak, boleh ke ayah, boleh ke mak, boleh ke sia juga. Dan hendaklah diketahui dengan ada akta notaris dan diketahui 2 orang saksi. Itu yang hibah tadi. Jadi bapak dan ibu jangan dimuliakan oleh Allah, sado harta cuma eksekusinya bapak dan ibu, kalau lah kita hibahkan sadohnya, indah ada hak kepemilikan awak di situ. Kok kadi jualnya rumah kok kadi jualnya tonyo, kok kadi bakarnya tu sarahnya kanu punya inyo. Aja awak ikut campur je lah. Hibah tadi Ustaz. Ya Pak. Awak bawa menghibahkan bidang tanah. Ya. Tapi awak sampai ke orang tua atau pengurus untuk bangun TPA atau bangun tempat ibadah daripada. Ya. Tapi kenyataan kok dalam pembangunannya tidak sesuai semua yang hibahkan. Bolehkah hibah itu kita tarik? Tidak boleh. Hibah kalau sudah diserahkan kepada seseorang, mau dibangun apa di situ, mau diserahkan apa, mau nama awak dipakainya untuk musalahnya, untuk musajinya, tak salah orang tu. Tak boleh awak elok balik hibah dah. Tak ada hibah tu bersyarat. Bapak dan ibu jangan dimuliakan. Hibah tu kalau lah diserahkan je lah hilang. Kok ni pangannya, kok kadi duitnya musalah, kok kadi duitnya MDA, kok kadi duitnya panti asuhan, serahnya. Tak boleh kita urus campur kalau lah kita hibahkan. Sabu itu balik. Silakan ada bapak dan ibu yang lain. Kemudian ada orang yang menyampaikan, Pak Ustaz, ambo menghibahkan iko karena ambo bagi sadonya kuah, di lahan sawit kuah ambo bagi kenyo. Cuma beko diambilnya di anak setelah meninggal. Anak maunya tu hibah nak lah dok. Kenapa? Karena nak langsung disebarkan kenyo. Wasiat awak dah mati lah dok. Dan wasiat tu hanya boleh sampai 3 nyo. Kalau ketiga lahan sawit itu sadu harta dan bawasiat pun indah lah dok karena anak. Kenapa? Karena bini, suami, istri, anak, ayah, ibu tidak berhak menerima wasiat. Allah yang mewasiatkan. Jadi itu tentang wasiat, tentang hibah. Selain daripada itu bapak dan ibu, namanya warisan. Itu nih warisan.
Warisan kok bisa kita tunaikan, hibah bisa kita tunaikan, wasiat bisa kita tunaikan kalaulah kita bayarkan hutangnya, kalaulah kita bayarkan ane menjadi wasiatnya tadi. Jo biaya penyelenggaraan jenazah dari si mayat tadi. Jadi warisan namanya Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti kalau lah meninggalnya namanya warisan, dan warisan tadi itulah yang dibagi suami dapat dia 1/4 kalau nak punya anak, kalau dia punya anak dapat dia 1/8. Contoh, ada seorang laki-laki menikah dengan janda kaya. Jando kayo ko Bapak dan Ibu nyo baru ditinggal dek lakinyo nyo dapat peninggalan pembagian dari lakinyo 1M. Manikalah laki-laki ko jo jando kayo tadi. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Setelah menikah sasango ibu ku jando ko tadi mati nyo suam. Makok laki ko tadi dapat 500 juta. Yo, walaupun baru selesai nikah, walaupun punya anak. Kenapa? Karena status apa kau meninggal tadi adalah suami dari ibu kau selesai. Saya terima menikahi ibu Pulan binti Pulan dengan mahar seperangkat alat salat tunai. Pas mandangan tunai sasango ibu kau tadi kan matinya. Dan suami kau tadi dapat 500 juta dari 1M tadi langsung ambil. Dan itu dalam kompilasi hukum Islam. Kau dulu yang ngecek lama mana ya? Baru menikah jo adik dan baru haho-haho, saya baru dapat 500 juta. Bukan masalah haho-hahonya, masalah statusnya suami. Mudah itu kamu menyampaikan status suami. Itulah makanya Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, nikah kau nak main-main. Itu makanya dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-63 Allah sampaikan bahwasanya nikah itu misakan ghaliza, ikatan dan kuat dan barik. Itu makanya mau selalu menyampaikan kepada jamaah nendakit lo jambo nabi salom mau sampaikan kadang kan ada lo jamaah ko nyo takut kata singgung mereka nak mau menasihati tu. Ada orang jamaah yang bisa dinasihati dan disampaikan kok dapat menyarahan anak waktu jangan pakai karate. Aku batuli di bawah apa bacon karate itu bajawe tangan calaminan tu. Aku dapat daknya memang dari hati wak manyaran buang anak gadi dengko dari ketek yang dengadangan dia giahnya nasi. Bahkan bukan itu jo doso-dosonya den tangguang. Kini sadu alahnya den saran kaang yo. Den tarimu sadu alahnya pak den tangguang sadonyo. Tu sama nama menjadi laki. Jadi menjadi laki kau tak mudah no bare. Kau kadang-kadang mandah ke petapan babini lo sinan. Mandah ke bangko babini sinan laki-laki ni nak tahu diuntung nama itu. Mempasewaan bini sepanjang kampung kok. Besok di hari kiamat Bapak dan Ibu, satu anak yang lahir dari rahim bini itu akan mengadu kepada Allah bahwa ayahnya nak bertanggung jawab. Sehingga ayahnya kan masuk sebuah nak jadi dia kalau melalaikan tanggung jawabnya kepada anak. Itulah tugas pengurus dan kita bersama di jamaah. Gosap anak-anak awak di siku kuan di kita ajarkan. Jadi jangan bangi lo kau ada apa-apa ibu-ibu ne menasihati anak awak dalam musajid. Jangan disabang lo apa ibu tu. Karena sedang menolong awak, membantu menyelamatkan supaya besok di hari kiamat tak dielok balik dari pintu sebugur. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak dan Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.